Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa LP2M Spotlight, bertemu kembali di LP2M Spotlight, podcast yang dipersembahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya bersama saya Nina Indriani. Belakangan ini, homeschooling semakin menjadi pilihan populer di banyak keluarga di dunia, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia. Berdasarkan data dari Lembaga Baca Tulis Indonesia, jumlah anak yang mengikuti homeschooling terus berkembang dan juga meningkat. Bahkan pada tahun 2015 saja sudah mencapai 11.000 anak. Tren homeschooling kini semakin berkembang, terutama dengan adanya pembelajaran jarak jauh dan juga berbagai platform digital. Namun dalam konteks pendidikan, terutama pendidikan Islam, homeschooling menawarkan lebih dari sekedar fleksibilitas kurikulum. Hal ini memberikan peluang tentunya bagi keluarga di Indonesia untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran agama, terutama agama Islam, dalam pembelajaran akademiknya juga. Namun meskipun demikian, homeschooling tentunya banyak mengalami tantangan dan juga berbagai permasalahan yang ada, dimulai dari masalah sosialisasi, pengembangan karakter, hingga penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Baik, pemirsa LP2M Spotlight, pada episode kali ini kita akan banyak membahas mengenai homeschooling, bagaimana peluang dan juga tantangannya di Indonesia. Oleh karena itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen dan juga peneliti di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu Wiwin Lukna Hunaida MPDI. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Nina. Baik ya Bu ya, Masya Allah. Terima kasih Bu telah bergabung dengan kami di LP2M Spotlight kali ini. Boleh Ibu mungkin menyapa terlebih dahulu pemirsa LP2M Spotlight. Assalamualaikum para pemirsa LP2M Spotlight yang berbahagia. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Kita langsung saja nih Bu, karena pasti nih para pemirsa LP2M Spotlight tidak sabar, terutama untuk ibu-ibu yang ada di rumah ya, ingin mendengarkan langsung bagaimana sih sebetulnya konsep homeschooling ya, peluangnya dan juga tantangannya. Kita langsung ya Bu, tanya jawab dan juga berdiskusi. Silakan Mbak Nina. Baik Bu Wiwin, saat ini tren homeschooling tentunya semakin berkembang ya Bu, terutama di kalangan keluarga muslim. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Bu Wiwin, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi lahirnya model pendidikan homeschooling di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan Islam? Oke, makasih Mbak Nina. Jadi dari penelitian kami kemarin, kami dapatkan jadi ada beberapa alasan orang tua memilih homeschooling untuk anak-anaknya. Homeschooling sendiri di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum masa kolonial ya, di mana di mana orang tua pada saat itu banyak menyekolahkan anak-anaknya di pesantren atau di surau. Tapi ada juga sebagian yang menerapkan homeschooling juga. Jadi kita punya 3 contoh tokoh yang berhasil untuk melakukan homeschooling. Di antaranya ada ada tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, beliau juga merupakan produk homeschooling. Kemudian ada tokoh nasional Buya Hamka misalkan, kemudian ada tokoh perjuangan Kiai Haji Agus Salim. Nah, Kiai Haji Agus Salim ini misalkan Mbak Nina, ini menerapkan pendidikan homeschooling atau pendidikan rumah untuk anak-anaknya, dari 8 anaknya semua produk dari homeschooling. Tapi kalau di dalam versi modernnya ini ada beberapa alasan mereka untuk memilih homeschooling. Jadi pertama, adanya ketidakpercayaan sebagian dari keluarga Indonesia, khususnya keluarga muslim ya, karena kita bicara dalam hal ini adalah dalam konteks pendidikan Islam. Jadi ketidakpercayaan terhadap kurikulum yang berlaku. Mereka merasa bahwa kurikulum yang berlaku itu terlalu banyak, padat begitu, sehingga membebani putra-putrinya. Kemudian yang kedua, beban yang begitu berat itu yang dirasakan oleh anak-anak.
anak-anak mereka, sehingga orang tua ingin memberikan kenyamanan belajar bagi anak-anaknya dengan tetap belajar di rumah dalam pengawasannya, karena dalam prakteknya ini kan mereka bisa memilih kurikulumnya sendiri. Gitu, menentukan kurikulumnya sendiri. Kemudian yang kedua, adanya keinginan orang tua untuk lebih intens dengan anaknya. Jadi mereka ingin memberikan istilahnya perlindungan yang maksimal kepada anak-anaknya begitu. Kemudian adanya adanya respon terhadap era reformasi, karena kalau tadi disampaikan Mbak Nina sebenarnya kalau pendidikan homeschooling di era modern, kita belum modern ini ya mencapai puncaknya pada masa pra-reformasi. Apalagi sekarang dengan diberlakukannya kurikulum merdeka, sangat mungkin anak-anak ini belajar sesuai dengan peminatan. Nah, homeschooling memberikan peluang itu, Mbak Nina. Dan ini yang melatar belakang pemilihan homeschooling buat keluarga muslim di Indonesia. Jadi anak-anak dilayani sesuai dengan kebutuhannya, sesuai minatnya, bakat yang dia miliki melalui homeschooling ini. Masya Allah. Baik, kira-kira nih Bu, kalau kita berbicara mengenai salah satu keunikan dari homeschooling, tadi Ibu bilang dari sisi fleksibilitas kurikulumnya ya, dan juga sebetulnya metode pengajaran mungkin yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, tentunya hal ini memberikan peluang ya Bu untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam dalam pembelajaran akademik begitu. Nah, kira-kira menurut Bu Wiwin, apa saja sebetulnya inovasi yang ditemukan dalam mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam homeschooling ini, Bu? Makasih. Jadi ini Mbak Dina, dari hasil penelitian kemarin kami menemukan beberapa inovasi dari homeschooling atau keunikan dari homeschooling. Pertama adalah dari filsafat pendidikannya. Jadi kita menemukan filsafat pendidikan yang diadopsi oleh homeschooling adalah berbasis tauhid. Jadi orang tua yang memilih menjadi homeschooler ini mereka menciptakan atau mereka punya keinginan untuk memberikan pendidikan agama Islamnya ini sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan akidah yang dianutnya, yang dianggap sebagai akidah yang paling benar, yang ini mungkin tidak dipenuhi di sekolah formal. Betul sekali. Kemudian yang kedua adanya ini Mbak Nina, dari segi materi. Karena orang tua punya kewenangan untuk menentukan materi, pemilihan materi ajarnya, maka sangat mungkin bagi orang tua ini memilih materi yang sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan agamanya. Kemudian tadi seperti di awal disampaikan Mbak Nina bahwa ada metode yang mungkin ini lebih efektif diterapkan di homeschooling dibandingkan dengan pendidikan formal. Yaitu metode uswah hasanah gitu. Karena anak-anak akan lebih intens bergaul dengan orang tuanya, baik dari pendampingan saat belajar, karena prakteknya di keluarga homeschooler itu Mbak Nina, di samping ini karena keluarga yang memilih homeschooling ini banyak berafiliasi dengan PKBM yang sudah terdaftar begitu Mbak Nina. Jadi di PKBM itu pusat kegiatan belajar mengajar. Jadi mereka homeschooling meskipun sebenarnya sudah ada jaminan bahwa pendidikan rumah itu juga diakui begitu Mbak Nina. Tapi orang tua ini kan juga butuh pengakuan ya. Jadi mereka berafiliasi dengan PKBM yang terdaftar. Seperti yang kemarin lokus kita di dua sekolah, di dua lembaga, yaitu homeschooling Kasito dan juga sekolah SMM, Sekolah Murid Merdeka. Jadi para homeschooler ini berafiliasi dengan itu Mbak Nina. Tapi meskipun demikian, di samping mengikuti kurikulum nasional yang diterapkan di PKBM itu, orang tua juga bisa membuat kurikulumnya sendiri. Jadi memilih materinya, memilih metode yang tepat, begitu ya Bu ya. Dan di PKBM itu juga blended learning, pelaksanaannya. Jadi di samping orang tua ini anak-anak yang belajar dari rumah itu ikut
online, pendidikan pembelajaran secara online yang melalui LMS yang sudah disiapkan oleh para penyelenggara PKBM itu, orang tua juga menyiapkan tutor, menghadirkan tutor gitu, Mbak Nina. Iya. Tutornya dari PKBM-nya atau bisa dari PKBM-nya, bisa memilih sendiri, apalagi jadi lebih fleksibel ya? Iya, untuk pendidian agama tadi yang di awal saya sampaikan, orang tua bisa menyiapkan materinya sesuai dengan keagamaannya, tauhidnya, tauhid, keyakinannya tadi itu. Nah, ini dan di situ ada materi-materi yang kalau bahasa saya itu materi-materi yang sifatnya kognitif itu bisa diambil dari PKBM-nya tadi, Mbak, secara online. Tapi kalau materi-materi yang sifatnya psikomotor itu kan perlu praktek ya, betul. Jadi ini kebanyakan dari dari homeschooler itu menghadirkan tutornya seperti untuk olahraga. Meskipun PKBM juga kayak di HSKS itu menyiapkan blended tadi ya, Mbak Nina. Jadi ada kalanya pembelajarannya secara online, ada yang hadir ke sekolah, ke PKBM-nya, untuk yang tadi itu yang fisik, terutama pendidikan fisiknya ya, dari olahraganya, kemudian dari seni dan budaya itu kan juga ada di kurikulumnya. Nah, ini bisa datang ke sekolah ya. Tapi bagi keluarga yang tidak menghendaki itu, maka menghadirkan tutor. Atau ini di situ di homeschooling itu kan ada komunitas. Nah, di komunitasnya itu bisa di klub-klub bola, klub-klub olahraga ya. Ada yang ikut basket, ada yang ikut taekwondo, ada yang tari dan sebagainya. Ini menjadi tempat mereka untuk melakukan kolaborasi seperti itu. Jadi termasuk juga di penerapan pendekatan project based learning. Jadi Islamic project based learning. Jadi melalui komunitas itu tadi homeschooling, para homeschooler itu tadi melakukan kolaborasi dengan teman-temannya, karena ini akan sangat efektif memberikan pembelajaran secara kontekstual gitu. Seperti ini, Mbak Nina, kayak kemarin kita di hari besar Islam seperti di bulan Ramadan itu kan biasanya banyak ini ya, itu namanya bakti sosial ya, atau pembagian takjil gitu ya. Itu melibatkan komunitas itu. Jadi menghadirkan orang tua dan juga anak-anaknya. Gitu, luar biasa. Jadi sebetulnya dari tadi yang dipaparkan oleh Bu Wiwin, ternyata kalau ada anggapan di luar sana anak-anak yang homeschooling itu kurang bersosialisasi gitu ya, ternyata enggak juga ya. Karena tadi pada saat pembelajaran luring gitu ya, anak-anak bisa berkumpul dengan komunitasnya gitu. Keren, luar biasa. Tapi ini Mbak Nina, maaf Mbak Nina ya, itu anggapannya itu sangat mungkin karena tadi itu belajar secara online. Mereka punya teman tapi di dunia maya, Mbak Nina. Jadi tidak bisa bertemu secara langsung. Meskipun di PKBM-nya ada blended tadi, tapi tidak semua orang tua ikut itu, blended, Mbak Nina. Apalagi kalau yang di luar lokasi atau karena ada murid siswa yang di luar negeri juga, Mbak Nina. Makanya itu tadi membuat komunitas. Tidak datang ke sekolah yang ke tempat PKBM-nya tadi, tapi dengan komunitas tadi itu, Mbak Nina. Oke, tapi minimal ada sosialisasi meskipun dia secara online minimalisir tadi karena memang terbatas ya. Tidak seperti di sekolah formal yang setiap hari bertemu dengan teman-temannya. Oke, jadi komunikasinya tidak harus selalu dengan orang tua, anak ataupun tutor gitu ya, tapi juga justru dengan teman-teman lainnya ya dalam komunitasnya tersebut. Even secara online. Betul. Oke, Bu Wiwin, kita lanjut lagi nih. Tadi inovasi-inovasi yang sudah Bu Wiwin sebutkan, tentunya kita berkesimpulan bahwa sebetulnya homeschooling ini menawarkan banyak keuntungan ya, Bu ya, terutama bagi keluarga yang ingin memastikan pendidikan anak-anak mereka selaras ya dengan nilai-nilai agama dan budayanya mereka begitu. Nah, namun menurut Bu Wiwin nih, apakah ada keunggulan khusus yang dirasakan oleh terutama untuk keluarga muslim ya di Indonesia dengan memilih homeschooling? Jadi pertama pasti fleksibilitas tadi, Mbak Nina, di awal disampaikan Mbak Nina. Jadi fleksibilitas kurikulum yang berbasis
keyakinan ya bagi orang tua homeschooling tadi itu. Ini sangat membantu karena mereka bisa menentukan materinya sendiri tadi ya, kemudian memilih tutor yang seakidah mungkin begitu ya. Yang ini tidak didapatkan, porsi ini tidak didapatkan di pendidikan formal ini yang menjadi keunggulan keunggulan dari homeschooling. Kemudian ini interaksi yang intens dengan anak, sehingga orang tua lebih lebih percaya bahwa anaknya dalam kondisi aman begitu. Dia tidak mengalami, misalkan kemarin ada orang tua yang ternyata punya latar belakang pernah dibully temannya. Jadi ini sangat homeschooling sangat aman untuk perkembangan anak-anaknya. Kemudian adanya pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Betul. Kemudian intensitas itu juga sangat intensitas bertemunya anak ini sangat mungkin untuk mewujudkan kalau di pendidikan sekarang itu 7 kebiasaan anak hebat Indonesia itu sangat mungkin diciptakan melalui homeschooling. Betul. Dan pemirsa Spotlight ya. Jadi kalau di sekolah mungkin tidak bisa karena dari bangun tidur sampai tidur lagi ini dalam pengasuhan dan dalam pengawasan orang tua. Kemudian memilih pembiasaan juga penting. Anak-anak yang misalkan kita ingin anak kita rajin sholat misalkan kan juga harus dikawal dari awal. Anak-anak kita ingin membiasakan anak-anak rajin punya kebiasaan membaca Al-Quran misalkan, ini kan juga perlu pantauan seperti itu Mbak Nina. Jadi untuk mengawal anaknya tumbuh sehat dan cerdas sangat mungkin di sini di homeschooling meskipun tadi yang sampaikan Mbak Nina juga banyak tantangan di samping keunggulan itu ya. Oke Bu Wiwin, terima kasih. Baik, tadi yang sudah Bu Wiwin jelaskan ya, meskipun tentunya banyak memiliki keuntungan ya homeschooling ini, kita tidak dapat pungkiri ya Bu ya, bahwa memang ada sejumlah tantangan ya, kendala gitu ya yang harus dihadapi oleh orang tua yang memilih untuk mendidik anak-anaknya lewat program homeschooling ini ya, mendidik di rumah begitu. Tentunya tantangannya beragam ya Bu ya, mungkin bisa jadi dari mulai kendala sosial, keterbatasan sumber daya barangkali, hingga kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum yang sebetulnya sesuai dengan kebutuhan anak. Karena memang tidak mudah ya Bu kita membuat kurikulum sendiri yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu kira-kira menurut Ibu tantangan apa saja yang sering nih ya dialami oleh keluarga muslim yang memilih pendidikan homeschooling ini? Baik Mbak Nina, jadi tantangan yang utama dari penyelenggaraan homeschooling ini adalah pertama keterbatasan sumber daya tadi disampaikan Mbak Nina ya, keterbatasan sumber daya karena tidak semua orang tua yang memilih homeschooling ini memiliki latar belakang pendidikan yang itu betul cukup gitu ya. Meskipun dari kemarin kita ada 44 responden Mbak Nina yang mengisi Google Form yang kami sebarkan dari afiliasi homeschooling itu ya, dari HSKS maupun SMM. Itu dari 44 responden itu 65% orang tua pendidikan orang tua S1. Kemudian 13,6 S2. Dan hanya ini sekitar 11% responden itu pendidikannya SMA. Kemudian ada 4,5 lulusan SMP dan 4,5 lulusan D3. Nah ini tentu dari segi tadi pemilihan materi, penetapan kurikulum ini tidak semuanya lancar berdasarkan ini ya. Jadi karena keterbatasan tadi itu, keterbatasan pengetahuannya, hanya karena ini mereka punya, karena selain itu dana. Nah, itu dia betul. Karena pelaksanaan kan butuh dana yang cukup besar, Mbak Nina. Makanya saya menurut kami ini penyelenggara homeschooling ini pasti pendapatannya sudah di atas rata-rata. Jadi kebanyakan dari kalangan keluarga muslim yang pendapatannya
menengah ke atas. Jadi kayak kemarin itu pendapatan keluarganya 50 juta Mbak Nina. Jadi untuk menghadirkan tutor gitu. Terus kemudian ada klub-klub yang harus diikuti oleh anak-anaknya, daftar ke komunitas tadi, afiliasi tadi. Iya, mendatangkan tutor musik gitu, tutor. Ya lumayan ya Bu ya. Makanya itu lebih dari 5 juta untuk itu, belum pendidikannya, belum untuk yang tadi itu. Tapi sebanding lah ya dengan keuntungan yang diperoleh gitu. Menurut mereka iya. Menurut mereka iya Mbak Nina. Kemudian yang kedua, proses legalitas ijazah. Jadi masih ada kekhawatiran dari para homeschooler itu bagaimana nanti ijazah anaknya. Jadi ini meskipun mereka sudah berafiliasi, tapi merasa bahwa proses mendapatkan ijazah paket ya Mbak Nina ya, itu agak pasti dirasa ribet begitu Mbak Nina. Tapi sebetulnya diakui ya Bu ya, anak-anak lulusan homeschooling ini ijazahnya diakui begitu ya Bu? Diakui karena tadi tuh ikut PKBM tadi Mbak Nina. Betul. Dan bisa digunakan untuk pendidikan selanjutnya ya? Iya, meskipun ada jaminan menurut Permendikbud nomor 129 ya, dari tahun 2014 itu pelaksanaan sekolah rumah kan sudah diatur sedemikian rupa, tapi tetap ada kekhawatiran gitu. Kemudian isu sosialisasi anak juga sangat mengganggu. Betul. Makanya kalau saya lihat di daftar, di jadwal anak-anak homeschooling itu tertata rapi Mbak Nina. Jadi kapan dia harus ikut klub yang tadi di komunitasnya, kapan dia harus bermain dengan teman-teman di lingkungannya, itu sudah dijadwal sedemikian rupa. Tapi jadi kendalanya itu orang tua yang sibuk Mbak Nina. Itu bagi orang tua tidak punya kesibukan di luar ya. Tapi kalau orang tuanya punya kesibukan di luar ini sulit membagi waktu. Betul. Okay. Itu yang jadi tantangan ya bagi orang tua homeschooler gitu. Masya Allah, luar biasa juga ya. Di samping banyak manfaat juga banyak tantangan dan juga kendala yang memang harus dihadapi oleh orang tua kita ya. Betul. Baik, terkait dengan pembentukan karakter Islami nih Bu, yang menjadi aspek penting ya dalam pendidikan anak di keluarga Muslim. Tentunya tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa dalam homeschooling orang tua tuh memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan pembelajaran yang berfokus terutama pada akhlak ya dan moral yang mendukung pembentukan karakter Islamnya anak-anak. Nah, menurut Ibu bagaimana homeschooling ini dapat mendukung ya pembentukan karakter Islami pada anak-anaknya? Oke. Jadi homeschooling sangat mendukung untuk terjadinya pembentukan karakter yang Islami karena intensitas bertemu tadi Mbak Nina. Jadi istilahnya meskipun mendatangkan tutor itu orang tua tetap mendampingi. Jadi selalu memantau. Itu pelaksanaan kebanyakan begitu Mbak Nina ya. Jadi orang tua bisa memantau perkembangan anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai keislaman sesuai dengan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembiasaan tadi karena dari bangun tidur sampai ini kan selalu dalam pantauan orang tua. Iya. Jadi ini menjadi apa istilahnya praktek ibadah itu bisa dilakukan secara apa istilahnya pembiasaan secara rutin menjadi rutinitas keseharian. Nah, ini sangat mungkin untuk terjadinya pembentukan karakter sesuai yang diharapkan orang tua. Gitu. Nah, kita berbicara tentang komunitas tadi Bu. Komunitas yang Ibu sebutkan kan tadi justru menjadi aspek yang penting ya dalam mendukung keberhasilan nih pelaksanaan homeschooling. Kira-kira menurut Ibu bagaimana sih peran ya komunitas homeschooling terutama yang berbasis Islam ya Bu? Karena tadi kita melihat pendekatannya dalam konteks pendidikan Islam dalam mendukung para keluarga ya yang memilih untuk melakukan pendidikan homeschooling ini. Jadi komunitas homeschooling ini punya peran yang penting Mbak Nina dalam keterlaksanaan pembelajaran homeschooling tadi. Pertama, komunitas itu bisa melalui komunitas itu orang tua bisa sharing tentang silabus pembelajarannya, materi pembelajarannya itu bisa di-sharing dengan ini. Kemudian komunitas juga memfasilitasi anak untuk bersosialisasi. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa mereka kemudian melakukan kegiatan yang bisa mempertemukan antara orang tua dan anak dengan anak
di komunitas homeschooling ini, sehingga mereka bisa saling berinteraksi melalui kegiatan halaqah, parenting Islami gitu, kemudian kegiatan-kegiatan di hari besar Islam. Ini komunitas sangat berperan aktif di dalam hal ini begitu. Kemudian termasuk juga ini Mbak Nina, komunitas itu kan ada komunitas yang melakukan kolaborasi dengan sekolah atau dengan pesantren untuk keberlanjutan pendidikan anak-anaknya, gitu. Jadi sangat mendukung sekali ya untuk keberlangsungan program homeschooling ini. Iya, betul. Baik, terakhir nih Bu. Ya. Sebagai alternatif yang semakin populer, tentunya homeschooling membutuhkan perhatian yang khusus ya Bu ya dalam pengembangannya di Indonesia, khususnya tadi dalam konteks pendidikan Islam. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah Bu Wiwin lakukan, kira-kira apa saja nih Bu yang bisa direkomendasikan ya untuk pengembangan kebijakan pendidikan Islam terkait dengan homeschooling itu sendiri? Jadi menurut dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami bisa memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan gitu Mbak Nina. Jadi perlu dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah dan juga lembaga pendidikan Islam begitu untuk menyiapkan silabus atau modul pendidikan Islam yang fleksibel tapi tetap standar. Jadi mereka orang-orang tua yang dalam tanda kutip tadi kurang dalam dari pengalaman dan pendidikannya bisa merujuk ke modul atau silabus yang sudah ditentukan tadi. Kalau sejauh ini sudah ada atau belum Bu pedoman terkait dengan pelaksanaan homeschooling itu dari pemerintah kebijakannya? Entah itu panduan, pedoman mungkin atau kebijakan? Iya, kalau kebijakannya ada. Tapi kalau untuk modul belum kayaknya. Jadi perangkat ajarnya nggak ada ya. Jadi orang tua itu masih menyusun sendiri. Makanya tadi itu sayang sekali. Jadi butuh kehadiran pihak lain untuk menyiapkan itu, menyiapkan modul dan sebagainya tadi. Kemudian yang kedua, karena ini bersangkutan dengan pendidikan Islam, tentu kita juga kita juga melihat prodi PAI kalau di UIN, karena ini skemnya di UIN ya Mbak Nina ya. Jadi kami merekomendasikan pada prodi PAI untuk memasukkan mata kuliah atau materi tentang homeschooling ya, agar para calon pendidik ini mampu menjawab kebutuhan pendidikan non formal. Biar mereka tidak fokus di pendidikan formal saja, tapi pendidikan non formal menjadi alternatif mereka untuk bisa mengembangkan diri. Di samping itu kami juga merekomendasikan bahwa homeschooling ini akan menjadi salah satu topik dalam penelitian dan juga diskusi-diskusi ilmiah, sehingga nanti akan lahir inovasi-inovasi yang bisa mendukung keterlaksanaan keberlangsungan dari homeschooling. Tadi menarik ya Bu terkait dengan bagaimana prodi terutama di PAI begitu menyiapkan mungkin mata kuliah atau materi yang memang berhubungan dengan homeschooling, terutama bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak, bakat, minat begitu ya. Menarik sekali. Mungkin bisa nanti kedepannya lebih baik kembali Bu terkait dengan pelaksanaan homeschooling ini ya. Oke, terima kasih banyak Bu Wiwin sudah berbagi pengalaman ilmu yang luar biasa tentang homeschooling. Ini kali ini episode kita daging semua ya teman-teman, para pemirsa, terutama untuk para orang tua ya. Saya yakin untuk orang tua yang mungkin masih galau memilah-milih nih, kira-kira anak saya mau masuk ke lembaga pendidikan formal begitu atau informal seperti homeschooling. Nah, mungkin bisa menyimak ya tadi yang sudah kita diskusikan bersama dengan narasumber kita pada episode kali ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Wiwin telah hadir bersama kami di podcast LP2M Spotlight. Baik pemirsa LP2M Spotlight, homeschooling bukan hanya soal memilih metode belajar,
tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang yang aman dan juga nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bisa memberi gambaran tentang manfaat dan juga tantangan pelaksanaan homeschooling khususnya di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Burung cemani, burung kenari, saya Nina Indriani mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.